kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, membahas mengenai menyongsong pembaruan hukum Indonesia. Dan Pak Dirjen, ada 14 isu krusial juga pada RUU KUHP ranah privasi cukup ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Salah satunya adalah terkait tindak pidana perzinaan, kohabitas, dan pemerkosaan dalam perkawinan. Lalu Pak Dirjen, apakah dengan pasal-pasal yang dikeluarkan tadi, negara ini tidak dinilai terlalu jauh dalam ruang privat masyarakat yang ada di Indonesia ini, Pak Dirjen? Bagaimana penjelasan terkait dengan pasal tersebut, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam penyusunan RKUHP ini ya tim pakar, tim perumus itu berkeliling Indonesia untuk menangkap kearifan lokal, berbagai kearifan lokal yang hidup di Indonesia, baik dalam hukum adat misalnya atau dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, misalnya juga termasuk yang terkait dengan agama begitu ya. Nah, karena itu kalau dikatakan ini masuk ke ruang privat, ya tidak juga. Kenapa? Karena itu sebetulnya sudah hidup di dalam masyarakat. Artinya dia menjadi hal yang sifatnya publik kan, kalau dia hidup di dalam masyarakat. Nah, jadi tidak benar ya, misalkan soal lembaga perkawinan, ini kan nilai masyarakat Indonesia ini kan sangat menghormati lembaga perkawinan. Jadi kita serap itu ya, supaya RKUHP ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya, apalagi kita ini kan multi etnis, multi religi, dan juga multi kultural ya, multi kebudayaan. Nah, kita harus menyerap ya, apalagi di dalam budaya kita ini kan kita sangat menentang perbuatan asusila ya, sekalipun dia dilakukan secara privat ya, misalnya katakanlah kekerasan ya, atau pemerkosaan di dalam rumah tangga. Nah, ini sesuatu yang memang harus kita atur, harus kita atur, dan ini juga kan diatur juga dalam tindak apa itu namanya, tindak kekerasan seksual ya, misalnya di dalam undang-undang yang juga baru disahkan di DPR beberapa bulan lalu begitu. Nah, salah satu contoh lain misalnya ya, kenapa soal hukuman mati. Ini juga dikritik, kenapa masih ada hukuman mati? Ya, padahal sudah semakin banyak negara yang menghapus hukuman mati. Ya, karena sebagian masyarakat Indonesia masih menghendaki adanya hukuman mati ya, sebagai sebuah upaya untuk menghasilkan atau menghadirkan efek jera begitu. Tetapi di dalam RKUHP hukuman mati itu dipersulit, ya dipersulit. Dalam arti tidak gampang ya menjatuhkan atau melakukan eksekusi. Ya, kalau sudah dalam waktu tertentu tidak juga dihukum mati, tidak dieksekusi juga, maka hukumannya otomatis berubah menjadi hukuman seumur hidup. Nah, itu diatur. Katakanlah misalnya 10 tahun tidak dieksekusi juga begitu seseorang yang sudah dijatuhi vonis mati. Nah, ini otomatis akan berubah hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Ya, sekali lagi kenapa masih diberlakukan hukuman mati? Karena tadi itu masih banyak masyarakat Indonesia yang menghendaki adanya hukuman mati. Jadi yang tadi ditanyakan ya, kenapa masih diatur soal pemerkosaan dalam perkawinan, kohabitasi, perzinahan, ini masih diatur, termasuk juga hukuman mati tadi. Apakah itu tidak mengatur sesuatu yang privat? Tidak, ya, karena itu berlaku sebetulnya dalam keseharian di masyarakat kita. Kita kemudian mengkodifikasinya ke dalam RKUHP. Kira-kira begitu. Baik, tentunya kita juga berharap dari pihak terkait melakukan pengawasan yang sangat intensif dari pasal tersebut, Pak Dirjen. Karena kalau tidak nanti juga akan memicu terjadinya persekusi begitu Pak, dengan adanya tindakan-tindakan tersebut. Iya, kita betul, kita khawatir juga ada persekusi ya, karena itu sama seperti tadi kenapa pasal penghinaan presiden ini harus diatur, pasal penghinaan kepala negara, karena kita khawatir adanya konflik horizontal begitu. Dan untuk pertanyaan tadi soal perzinahan dan perkosaan, ini kan juga
berupa delik aduan kan begitu ya. Ya. Harus ada aduan dari korban misalnya begitu. Dan ini juga penting diatur karena seperti saya sampaikan tadi, ini kan salah satu karakter dari penghukuman di dalam RKUHP ini kan adalah rehabilitatif ya. Dan rehabilitatif itu termasuk juga buat korban. Dalam hal ini korban kekerasan seksual begitu. Baik, Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan bahwa sosialisasi sudah kita lakukan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana RKUHP ini pasca sosialisasi Pak Dirjen dan kapan RKUHP ini akan diberlakukan secara efektif? Ya, jadi tadi seperti sudah disampaikan di tingkat pertama sudah disetujui, ya mestinya dalam waktu dekat sebelum DPR reses di bulan Desember, artinya di bulan mungkin minggu-minggu ini ya, ini akan disahkan menjadi Hmm. undang-undang. Nah, kalau sudah disahkan, maka dia nanti otomatis ya akan berlaku efektif 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, jadi memang masih perlu waktu ya begitu. Kita juga akan terus sosialisasikan bila undang-undang ini RKUHP ini sudah disahkan menjadi undang-undang begitu. Nah, eh, kita juga sudah melakukan reformulasi ya misalnya menghapus 2 pasal kontroversial seperti saya sampaikan tadi, pasal tentang advokat nakal atau advokat curang dan Ya. dokter tanpa izin. Dan kita juga sudah memberikan penjelasan dari KUHP sesuai masukan dari masyarakat. Nah, jadi disinilah demokratisnya RKUHP ini sudah mengakomodasi walaupun tidak bisa mengakomodasi semuanya. Tetapi ya walaupun nanti kalau sudah disahkan kita pun akan terus melakukan sosialisasi, melakukan diskusi-diskusi publik pada masyarakat ya, bahkan masyarakat yang katakanlah menganggap RKUHP ini ada masalah ya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi ya begitu kira-kira. Jadi semua prosedur sudah dilakukan, prosedur-prosedur yang sifatnya formal. Nah, tidak semua bisa kita akomodasi ya masih ada jalan lain kalau memang masyarakat tidak atau menganggap ya masih ada persoalan dengan RKUHP begitu. Oke, baik. Tentunya kita juga berharap ke depannya dalam pengesahan RKUHP menjadi undang-undang ini dapat dipermudah sehingga beberapa pasal tersebut memang dapat diefektifkan untuk diberlakukan di Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih telah hadir dalam dialog juru bicara kali ini bagaimana kita menyongsong pembaharuan hukum yang ada di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen. Assalamualaikum dan Terima kasih, selamat Bona. malam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia membahas mengenai menyongsong pembaruan hukum Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Bona Zarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.